Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Daniel Septian Triyono dengan NIM PSI 18040063 dari kelas weekend semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tes inventory yang diampu oleh Bapak Yusuf MPSI. Saya mengambil tes MSDT atau Management Style Diagnostic Test. Nah, saya jelaskan sedikit tentang tes ini, yaitu alat tes yang dapat mengungkapkan model-model kepemimpinan. Model-model ini didasarkan pada teori J.W. Reddin tentang 3D Theory of Managerial Effectiveness atau 3 dimensi gaya manajemen yang efektif. Dari tes ini terjabarkan menjadi 8 model kepemimpinan seperti deserter, missionary, autocratic, kompromiser, bureaucratic, developer, terus benevolent, autocratic, dan eksekutif. Nah, langsung saja di hadapan Anda, di hadapan saudara telah terdapat satu lembar tes yang baru. Isilah identitas saudara terlebih dahulu. Baik, jika telah selesai, letakkan alat tulis saudara dan saya akan membagikan buku soalnya. Jangan buka buku soal sebelum ada instruksi dari saya. Perhatikan buku soal tersebut. Tidak boleh dilipat, dicoret, ataupun dijadikan alas. Silahkan buka buku soal pada halaman pedoman. Saya akan bacakan petunjuk pengerjaan tes. Silahkan saudara ikuti di dalam hati. Pada halaman-halaman berikut, saudara akan membaca sejumlah pernyataan mengenai tindakan yang mungkin saudara lakukan dalam tes atau dalam tugas saudara di perusahaan. Saudara diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan diri saudara atau paling mungkin saudara lakukan. Perhatikan contoh. Bagian A. Saya datang ke kantor lebih awal bila sedang banyak pekerjaan-pekerjaan. Bagian B. Saya bersedia bekerja lembur bila tugas saya belum selesai. Manakah dari dua pertanyaan tersebut yang paling mungkin saudara lakukan? Jika saudara lebih memilih datang lebih awal daripada bekerja lembur, maka pilihlah pernyataan A. Tetapi bila saudara lebih memilih bekerja lembur, maka pilihlah B. Karena kedua pernyataan selalu disajikan berpasangan, mungkin saudara memilih pertanyaan A maupun B sekaligus. Dalam hal ini, saudara tetap diminta untuk hanya memilih satu pertanyaan atau satu pernyataan. Tulislah jawaban saudara pada lembar jawaban, dan jangan menulis apapun dalam buku persoalan. Ini bukan suatu tes, di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Apapun yang saudara pilih, hendaknya sungguh-sungguh menggambarkan diri saudara. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan untuk cara pengisian pada lembar jawaban. Isilah A dengan huruf kapital apabila saudara memilih A, dan isilah B dengan huruf kapital juga atau dengan huruf yang sama apabila saudara memilih B. Urutan pengerjaannya disesuaikan dengan nomor yang tertera pada kolom-kolom di lembar jawaban. Artinya, saudara menjawab berdasarkan urutan nomor secara horizontal, yaitu nomor 1 sampai 8 dilanjutkan dengan nomor 9 sampai 16, dan seterusnya hingga nomor 64. Periksa kembali jawaban saudara apabila telah selesai dalam pengerjaan. Jangan sampai terdapat satu nomor yang terlewatkan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, siapkan alat tulis saudara. Jika ada yang ingin pergi ke kamar mandi atau kamar kecil, kami berikan waktu karena pada tes ini tidak boleh dipotong. Silakan. Baik, jika semua sudah siap, balik kertas soal, kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, mulai.